Kali ini saya datang ke keluarga Snow untuk istirahat sementara. Keramahan keluarga Snow telah melampaui harapan Feng Tianxing. Awalnya mengira kali ini dia bisa diundang ke perjamuan oleh seseorang dengan status kepala salju, dan dia sudah penuh dengan wajah. Siapa yang tahu bahwa Chief Snow sangat perhatian, itu seperti pertemuan penggemar kecil dengan kakak laki-laki. Tidak hanya dia secara pribadi bertemu dengan Feng Tianxing, tetapi setelah meminum anggur Feng Tianxing, Patriark Snow secara pribadi menarik Feng Tianxing dengan ekspresi hangat di wajahnya. Laksamana Feng, menurutmu siapa anggota paling kuat dari keluarga saljuku? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya dengan cepat. Saya tidak bisa menjawab kata-kata kepala patriark. Saya hanya seorang laksamana. Tidak peduli berapa banyak informasi yang saya miliki, saya tidak akan dapat menyelidiki keluarga Anda. Patriark Snow tertawa keras, dan membawa Feng Tianxing ke halaman belakang. Dia tidak lupa menjelaskan sambil berjalan. Hal yang paling membuat iri di rumah Snow saya adalah mata air panas di tangan saya, terutama mata air merah. Hal ini dapat menenangkan pikiran, membuat orang rileks, dan memiliki efek mempercepat penyembuhan. Laksamana Feng, kamu telah datang jauh-jauh ke sini, dan kamu lelah bahkan memikirkannya. Aku akan mengajakmu berendam sebentar untuk menenangkan tubuhmu. Ngomong-ngomong, Laksamana Feng tidak harus bersikap sopan di masa depan. Kamu cukup memanggilku Snow. Gelar Patriark Kepala memang terlalu aneh. Feng Tianxing mengangguk tak berdaya. Patriark Snow sangat antusias sehingga Feng Tianxing tidak tahan, jadi dia hanya bisa berbisik. Kakak Snow, menurutmu tidak apa-apa bagiku memanggilmu seperti ini secara pribadi? Bagaimana kalau aku memanggilmu Patriark Snow di depan umum? Snow menggelengkan kepalanya tak berdaya. Baiklah, lakukan saja apa yang kamu katakan. Tetapi kamu harus mencoba mata air merah ini. Rilekskan senjata ajaibnya. Dan aku akan menemanimu minum perlahan setelah kamu istirahat. Saat dia berbicara, seorang pelayan iblis bergegas mendekat. Patriark Agung, Nyonya berselisih dengan beberapa gadis pelayan di halaman belakang. Dan saya ingin Anda menilai benar dan salah. Snow tiba-tiba terlihat malu. Dia masih bersama tamu terhormat. Mengapa istrinya membuat masalah saat ini? Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Tetapi dia tidak tahu apa itu untuk saat ini. Sambil berpikir, Feng Tianxing berkata sambil tersenyum. Patriark Agung diterima. Urusan internal dan eksternal adalah hal yang penting. Penghiburan Feng Tianxing sekali lagi mendapat kesan yang baik di antara setan-setan ini. Jika setan biasa mendapatkan perlakuan seperti ini, apalagi wajah mereka bengkok, setidaknya kegembiraan mereka tidak bisa disembunyikan. Jika kepala patriark memiliki sesuatu untuk dilakukan saat ini, ekspresinya pasti akan sedikit tidak nyaman. Bagaimana Feng Tianxing bisa begitu tenang? Ringan, tampaknya tidak disengaja, memberinya alasan untuk keluar. Patriark Snow menekan bahu Feng Tianxing dan memanggil kroni-kroninya. Xiaoxi, kemarilah dan bawa Laksamana Feng ke Hongkuan untuk bersantai. Tapi kamu harus menghiburku. Aku akan pergi ke sisi Laksamana Feng sebentar. Dan aku akan datang setelah aku selesai menangani masalah sepele. Keduanya mengucapkan selamat tinggal, dan Feng Tianxing, dipimpin oleh Xiaoxi, datang ke gunung belakang keluarga salju, tempat Feng Tianxing melihat mata air panas di mana-mana. Xiaoxi menjelaskan dari samping. Tempat ini pertama kali ditemukan oleh keluarga Snow. Itu dibentuk oleh letusan mata air panas bawah tanah. Suhu panasnya pas untuk tubuh agar rileks. Setelah itu, keluarga Snow mulai mengakar di sini. Pemandian air panas ini memiliki fungsi penting seperti merilekskan tubuh, menyembuhkan luka, dan berlatih. Di antaranya, pemandian merah hanya memenuhi syarat untuk digunakan oleh patriark sendiri. Semua setan yang dapat beristirahat di musim semi merah, mereka semua adalah tamu terhormat dari keluarga Snow saya. Mata air merah ada di puncak gunung. Itu adalah tempat di mana energi iblis paling melimpah, dan sangat bermanfaat bagi tubuh. Mengikuti penjelasan Xiaoxi, Feng Tianxing juga mengerti betapa keterlaluan efek dari benda ini. Dan ini jelas hanya sebagian dari sumber daya keluarga Snow, tidak semuanya. Di manakah alasan untuk menunjukkan semua sumber daya terpenting Anda kepada orang luar sekaligus? Jadi ini pasti di antara semua sumber daya, yang ditampilkan tanpa memengaruhi keluarga Snow. Sepanjang perjalanan ke puncak gunung, beberapa pelayan membantu Feng Tianxing mengganti pakaiannya sebelum melangkah ke mata air merah. Dengan perasaan hangat menyelimutinya, Feng Tianxing merasakan kenyamanan yang langka. Xiaoxi menyingkir dengan hormat, menambahkan beberapa bahan obat khusus ke dalam kolam, dan menjelaskan. Efek mata air merah ini mungkin terlalu kuat untukmu. Kamu perlu hal-hal ini untuk meredakannya. Jangan khawatir, aku masih punya cukup banyak pengalaman dalam hal ini, jadi aku bisa memastikan tidak akan terjadi kecelakaan. Feng Tianxing bersandar di tepi kolam dengan nyaman, lalu bertanya. Bagaimana Chief Snow dan istrinya mengenal satu sama lain? Sekarang setelah kupikir-pikir, hubungan mereka agak aneh. Xiaoxi berpikir sejenak, lalu menghela nafas tak berdaya. Nyonya datang ke sini dengan kekayaan keluarganya, dan dia selalu bekerja untuk keluarga Snow saya. Ketulusan semacam ini tidak umum dalam sejarah keluarga Snow.
Itulah mengapa adegan yang Anda lihat sebelumnya terjadi. Kepala klan salju sangat mementingkan sikap madam. Dan ada 2 kesempatan untuk menggunakan mata air merah bulan ini. Menghitung milikmu kali ini, hanya ada 1 yang tersisa. Nyonya belum meminta apapun dari Patriarch Snow selama bertahun-tahun. Hanya kali ini, dia ingin membiarkan kedua anaknya memasuki musim semi merah untuk berlatih dan membantu memecahkan situasi. Tapi Laksamana Feng, jangan khawatir. Hal ini tidak penting. Nyonya masih mengerti kebenarannya. Tetapi sesuatu terjadi secara tiba-tiba dan dia ingin menanyakannya. Mendengar ini, Feng Tianxing segera melompat keluar, mengguncang mata air di tubuhnya, lalu berbicara. Terima kasih atas keramah tamahannya kali ini. Saya awalnya seorang tamu, dan saya telah menerima perlakuan baik seperti itu dari kepala salju. Jika saya membawa kesulitan kepada kepala salju lagi, bukankah itu kelalaian saya sebagai tamu? Ngomong-ngomong, aku juga merasakan 1 atau 2 hal, jadi biarkan saja. Xiaoxi memandang Feng Tianxing seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh, matanya penuh kebingungan. Laksamana Feng, bukankah sudah saya perjelas? Setelah merendam tubuh Anda di mata air ini, Anda dapat meningkatkan keberhasilan menembus batas. Meskipun Anda berada di alam bawah sekarang, persyaratan kekuatan tidak terlalu tinggi, tetapi di masa depan, akan selalu ada saat-saat ketika Anda membutuhkan kekuatan. Feng Tianxing dengan cepat melambaikan tangannya. Ini bukan cara untuk menjadi tamu. Bagaimana? Jika tidak nyaman bagimu untuk memberitahuku, bawa aku ke Snow dan yang lainnya, dan aku akan menjelaskannya secara pribadi. Ketika Xiaoxi mendengar kata-kata, cara menjadi tamu, seluruh pikirannya berdengung. Berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Saya berpikiran sempit sebelumnya. Saya minta maaf kepada Laksamana Feng. Saya akan merekomendasikan siapapun yang ingin Anda temui sekarang. Feng Tianxing berpikir sejenak sebelum berbicara. Semua orang mencintai putra mereka. Saya khawatir saya harus bertemu dengan istri Snow untuk menjernihkan kesalahpahaman ini. Aku akan menyusahkan Xiaoxi untuk memimpin jalanku. Xiaoxi meninggalkan Hongquan dengan Feng Tianxing. Tetapi semua ini sangat kebetulan sehingga jatuh ke mata Flo. Dan dia mencibir. Dengar, tuanku, hanya butuh beberapa saat untuk naik dan turun. Kurasa aku hanya melihatnya sekilas. Bagaimana bisa dibandingkan dengan perlakuan yang kamu terima saat itu, Tuan Kakiu?